Jadi Herna itu ketua yang sudah jangan melebihi dari motor yang parkir, silakan tetap satu komando. Semuanya silakan istirahat, baik sebelah kiri baik sebelah kanan. Ini menyampaikan kronologis supaya semuanya bisa menjadi terang benderang dan Pak Maman beserta teman-teman itu bisa menanyakan apa yang Mas Maman tahu, apa yang Mas Maman tanyakan. Mohon izinkan dulu saya menyampaikan kronologisnya itu Mas Maman. Ya, baik. Yang pertama, pada saat tahun 2018 saya posisi sudah tidak menjabat lagi sebagai kepala daerah pada tahun 2018 karena saya habis masa jabatan Februari 2018 gitu. Jadi praktis 2018 saya tidak dalam posisi menjabat. Begitu saya dilantik di Desember 2018, ya betul ya? Betul Pak, Desember. Ya, 12 Desember Mas Maman 2018. Di situ juga Mas Maman, alhamdulillah bersama-sama dengan kita Mas Maman. Saya tahu itu, saya mengucapkan terima kasih. Nah, pada saat saya mulai bekerja lagi di tahun 2019, itu saya mulai memeriksa selama 1 tahun itu apa yang terjadi. Nah, pada dalam 1 tahun pada tahun 2018 itu telah terjadi kesepakatan pinjam pakai. Jadi saya berbicara apa adanya Mas Maman, nggak saya tutupin suat. Maaf saya nyebutnya Mas Maman karena kita apalnya Mas Maman. Bukan berarti yang lain nggak penting ya, tapi saya apalnya ke Mas Maman karena pada belum jadi apa. Pada saat saya sudah bekerja, itu saya sudah mendapatkan adanya perjanjian antara yayasan dengan Pemkot tentang pinjam pakai. Nah itu. Nah, pinjam pakai tersebut itulah yang kemudian menjadi dasar saya. Karena apa yang telah diputuskan oleh pejabat saat itu, ya buat saya adalah keputusan kepala daerah. Nah, saya menggantikannya, ya berarti meneruskan kan itu Mas Maman. Nah, itu sudah terjadi kesepakatan untuk pinjam pakai. Sehingga pada saat Yayasan UGJ itu kemudian ingin meningkatkan statusnya, mengajukan permohonan, mengajukan sebuah permohonan untuk mendapatkan hibah, itu saya responi. Tapi saya paham betul bahwa kalau hibah itu harus melibatkan DPRD. Sehingga saya berkomunikasi dengan DPRD. Komunikasi dengan DPRD, kami mengajukan begitu, memohon rekomendasi. Tidak meminta izin, tapi memohon rekomendasi kepada DPRD. Dibahaslah di DPRD. Dibuatlah pansus untuk membahas tentang permohonan ya, dari UGJ kepada pemerintah kota. Nah, pansus berjalan cukup lama. Biasanya pansus itu berjalan cuma 6 bulan, ini bisa mencapai hampir 1 tahun ya, gitu. Karena terjadi pembahasan yang alot, Mas Maman. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Namun semua, baik yang setuju maupun yang tidak setuju, itu mengacunya kepada peraturan supaya tidak menjadi salah. Nah, terus bahkan kami berkonsultasi Mas Maman ke Kemendagri, kami berkonsultasi ke Kementerian Keuangan, gitu. Kami berkonsultasi ke provinsi, karena memang salah satunya tugas pansus itu mengkomunikasikan atas permohonan. Gitu Mas Maman ya. Nah, sampai singkat cerita DPRD Kota Cirebon menolak, artinya bukan menolak ya, tidak merekomendasikan begitu.
Bunyinya seperti itu. Hasil sidang paripurna itu tidak merekomendasikan untuk terjadinya hibah. Nah, karena DPRD tidak merekomendasikan terjadinya hibah, maka pemerintah daerah Kota Cirebon itu tidak memaksakan. Itu kami menerima keputusan DPRD tersebut kami hargai dan kami jadikan pedoman bahwa tidak terjadi. Itu sekali lagi, hibah tidak terjadi. Ini yang harus dipahami. Itu. Nah, persoalan itu muncul akibat adanya salah persepsi atau salah pendapat dari masyarakat. Saat itu Dewan menyampaikan begitu. Apa nih? Kalau gitu, saat belum diputuskan tuh Mas Bapak. Kalau misalnya hibah itu terjadi, apa nih feedback yang didapatkan oleh pemerintah? Disitulah disebut Pemkot kalau menghibahkan sebesar 10.000 sekian itu dinilai dengan keuangan, jika dikonversikan dengan keuangan 29 miliar. Nah, inilah yang menjadi panas. Seolah-olah terjadi transaksi akibat hibah itu sebesar 29 miliar. Padahal demi Allah, demi Rasulullah, saya berani disumpah pakai cara apapun, itu tidak terjadi apa-apa. Jadi yang disebut 29 miliar itu adalah kalau diuangkan nilai hibah itu sekian. Itu. Nah, karena hibahnya tidak terjadi, ya tidak terjadi apa-apa. Jadi pada saat kami berpikir hibah, itu tidak kemudian untuk mengkomersilkan. Tapi sekali lagi, atas saran Kemendagri, atas saran dari Menteri Keuangan, dan lain sebagainya, para ahli di Jakarta, mereka menyatakan bahwa tujuan pemerintah daerah untuk membantu UGJ itu adalah tujuan mulia, karena tujuannya untuk pengembangan dunia pendidikan dan sebagainya. Tapi caranya jangan seperti itu. Nah, gitu Mas Maman. Caranya jangan hibah. Kalau caranya dengan hibah, ini menjadi persoalan. Maka kami nurut. Begitu, tidak melakukan hibah. Nah, kemudian caranya bagaimana? Karena Kemendagri, Kementerian Keuangan, dan para ahli di Jakarta juga menyampaikan semangat untuk membantu dunia pendidikan di Kota Cirebon melalui UGJ. Jangan kendor Pak Wali, katanya seperti itu. Semangatnya terus, tapi mekanismenya yang harus disesuaikan agar tidak melanggar hukum. Nah, kemudian ada opsi-opsi lain. Opsi pinjam pakai, ternyata pinjam pakai ke swasta itu tidak bisa, gitu Mas Maman. Pinjam pakai, lahan yang dipakai itu bukan 10.300, tapi hanya 1.300. Hanya 1.300 yang dipakai, gitu. Dan bangunan tersebut yang sekarang sudah berdiri juga belum dipergunakan Mas Maman. Kenapa belum dipergunakan? Karena tadi kita perlu menerapkan nanti SDTR-nya muncul, kemudian baru kesepakatan penggunaannya kita laksanakan, baru kita bisa dipergunakan atau dioperasionalkan. Jadi yang berdiri sekarang itu Mas Maman itu belum dipergunakan. Nah, di situ ada dua bangunan. Bangunan yang lama itu sudah ada sertifikatnya, ada kemudian izin membangunnya, semua udah lengkap. Kalau yang sekarang sudah dipergunakan, tapi yang sebelahnya yang baru tersebut itu adalah bangunannya belum dipergunakan. Kenapa belum digunakan? Karena memang ini belum ada begitu, dan pelaksanaan kepentingan dari pemerintahnya juga belum terlaksana, maka UGD juga tidak berani menggunakan. Itu ringkas ceritanya demikian.